Lima rifatimil gihi auto mihi dikasihnya nopo ora gitu. Nah, kayak fisik apa namanya kasihnya atau kemanisan atau bagaimana itu boleh dicicipi, nyicipi boleh, hanya saja hukumnya makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa wa habibina syafiina wa qaratin salam ala hususun abana wa ummatana wa jadatan jadatan insyaallah wa nasunna istiqana sayyidina kalamina wajibna mengambil baca kita kusulih mau peruhi mandariyati mandabir hobi alaihim nahumul fatihah Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim iya kan aku ya kan asma'i nira suratan mustaqim suratan ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Pada kesempatan hari ini kita sampai ke bab yang kemarin kita mutalaah, yakni makruhatus shaum, aktivitas-aktivitas yang dimakruhkan yang setidaknya harus dihindari ketika berpuasa, yang memang tidak membatalkan puasa tapi lebih baik untuk tidak dilakukan atau dihindari. Apa aja itu makruhatus shaum? Katsiratun, banyak sekali minha, di antaranya al-mubalaghah fil madmadha wal istinshaq, berlebihan dalam berkumur dan istinshaq. Nah, nyesep banyu saking hidung, bukan diusap gini ya, biasanya kita rata-rata diusap, disesep. Biasanya kalau apa namanya, kalau perokok bisa dia untuk menghisap, kalau nggak perokok ya bisa, ada yang bisa, tapi yang lebih banyak yang melakukan cuma diusap. Iya, susah. Susah. Bagus. Siapa? Yang nggak sengaja biasanya ketika berenang ya kan, masuk hidung. Aku pernah mengalami itu. Pernah mas? Iya. Nah ini berlebih-lebihan ketika berpuasa, berlebih-lebihan dan berkumur itu dimakruhkan. Kenapa? Khaufan min usulil ma, ilal jauh, dikhawatirkan nanti masuk ke kerongkongan, itu yang menjadikan makruh. Tapi dan itu bisa membatalkan puasa, maka menghindari lebih diutamakan. Apa namanya itu? Menghindari lebih diutamakan daripada apa namanya? Melakukannya. Terus kecuali ketika apa namanya ada zat yang najis atau ada sesuatu yang najis yang masuk ke dalam mulut atau ke hidung, ya bisa jadi berdarah, gusinya berdarah atau mimisan. Nah itu baru boleh dibersihkan agak sedikit berlebihan. Kalau tertelan secara tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa, tapi kalau disengaja ya membatalkan. Kalau dia tidak sengaja dan memang tadi tujuannya untuk menyucikan apa namanya mulut dan itu, maka tidak apa-apa. Bahkan hukumnya di sini fatajibu al-mubalaghah, hukumnya wajib kan, kata si Syarih. Terus itu yang dimakruhkan ya, yang dimakruhkan pertama tadi berlebihan dalam berkumur dan menghirup air dari hidung. Terus yang kedua yang dimakruhkan adalah wadhuqut ta'am. Wadhuqut ta'am itu nyicipi masakan, ketika masak, entah itu biasanya Ramadan mau ater-ater atau mau waweh, biasanya kan tetangga-tetangga dan masakan yang ketupat atau apa itu kan kita cicipi itu. Lima rifatimil gihi auto mihi dikasihnya nopo ora gitu. Nah, kayak fisik apa namanya kasihnya atau kemanisan atau bagaimana itu boleh dicicipi, nyicipi boleh, hanya saja hukumnya makruh, asalkan ludah atau ludah yang tadi sudah bercampur dengan rasa-rasa itu tidak ditelan. Kalau ditelan ya batal puasanya.
Tapi kalau habis diicipi terus kemudian diludahkan, itu hukumnya makruh. Dan tidak membatalkan puasa, boleh. Boleh apa? Kalau Boleh Terus apa? mandi jenabat setelah subuh, mandi jenabat setelah subuh tamat sebentar atau aja. setelah fajar. Apakah boleh? Boleh. Jadi memang tidak disarankan ada muistirot untuk suci dalam keadaan puasa itu. Jadi ketika mandi Iya, setelah fajar itu diperbolehkan. Setelah fajar boleh mandi. Hanya saja hukumnya makruh. Alasannya satu sama tadi itu. Di Allah ya tuh bila jauh apa itu? dikhawatirkan masuknya apa namanya? Masuknya air ke kerongkongan. Kalau ke telinga boleh. Nggak membatalkan puasa karena di sini apa namanya lubang telinga ini berbeda dengan lubang hidung. Kalau lubang hidung kan tembus dia ke sini. Tembus. Tapi kalau lubang telinga dia munfar gitu. Apa itu? Jadi nggak nyambung, kerongkongannya nggak nyambung. Oh, Lubangnya nggak nyambung. saluran. Salurannya nggak sambung. Terus wal hijama yang dimakruhkan selanjutnya adalah hijama, cantuk bekam itu dimakruhkan. Boleh memang Hadrat Rasul pernah melarang ya dalam satu hadis memang beliau pernah melarang after al hajim wal mahjum, orang yang nyantuk dan orang yang dicantuk itu batal puasanya. Nah, ini saja itu menurut pendapat sebagian ulama. Kasusnya ketika antara yang bekam sama yang dibekam itu sedang rasan-rasan. Mesti. Iya, karena sedang rasan-rasan itulah yang ilat dari batalnya apa namanya batalnya puasa tadi, bukan cantuknya. Nah, ilatnya itu adalah ilat hibah, ilat rasan-rasan. Oh, itu penyebabnya. Itu penyebabnya, Bukan karena darahnya diambil. bukan karena cantuknya. Al-hajim Jadi sama kayak yang orang tabani. petan. Hah? Kayak orang petan. Ya. Tahu petan nggak sih? Iya, petan. Kalau itu mau. Iya. Jadi Itu pasti itu sebagian katanya ulama. Tapi di satu sisi sebetulnya ketika kita mau buka atau mau cantuk kan ditanya dulu ya apa namanya tensi darahnya atau tinggi rendahnya itu. Nah, kalau rendah kan nggak boleh atau yang nyantuk kan nggak siap, nggak bisa pingsan dia. Dan yang biasanya donor darah tahu efeknya ketika habis diambil darahnya kan biasanya ngeliat sedikit. Nah, ketika dalam kondisi puasa itu energinya atau darahnya kan tidak sama seperti halnya ketika tidak berpuasa. Nah, yang itu yang menjadikan ikhtiyat, berhati-hati untuk menjaga kesehatan agar tetap fit gitu kan. Jadi dicantuk itu kalau bisa nantilah nunggu setelah berbuka, bukan ketika sedang berpuasa. Walaupun Hadratul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah cantuk ketika sedang berpuasa. Anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ihtajama wa huwa shaimun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi Hadratul Rasul pernah dalam keadaan puasa cantuk. Dan itu yang menjadi apa namanya dalil atau hujjah ibahatul ihtijam atau alasan untuk diperbolehkannya cantuk pada saat berpuasa. Jadi tapi tetap harus mengetahui ini ya, kondisi fisik. Kalau fisiknya oke, fit dan betul mantap, nggak membahayakan bagi dirinya sendiri, bolehlah cantik. Ini saja tadi hukumnya tetap makruhat makruh. Wa madhu nahwil ailki, ini yang terakhir disebutkan adalah ngunyah mama. Jadi ngunyah ke makanan biar lembut gitu kan, ketika ibu-ibu mau pulang. Ibu-ibu mau pulang blender harus anaknya terus dikunyah ke izinin teh.
Itu enggak apa-apa, diperbolehkan asalkan tadi tetap bangga ludah yang lebih Angin itu. maunya itu tidak ditelan. Kalau ditelan ya batal. Ini sebenarnya bukan hanya anak kecil ya, kalau di sini kan memang Orang tua. anak kecil. Lil murdi idza hiya arada bihi talyinat ta'am litifliha. Jadi untuk apa namanya, untuk menyaki bocah. Cuman biyen ya, nek saiki ya wis Saya tulis bubur sum. Biasanya. Nyebut merek. sendok kan ceret blender terus mari. Atau sekarang juga, atau bukan hanya anak kecil, biasanya Orang yang tua. sudah tua banget, Iya. sudah nggak ada giginya kan, Iya. itu juga dimakan. Jadi Diulek sari. itu yang bisa kita kaji pada bab makruhatus shaum. Mungkin dulu itu ya, kurma karena kurma kali ya. Enggak. Oh iya, bisa jadi kurma. Maksudnya sing dikunyah dulu. Berserat jadi ya. Lebih keras daripada kayak nasi. Ngomong pada malam karena inna antara alim hakim sebenarnya kita berisi masih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.